Customer experience adalah tentang persepsi seorang customer dalam perjalanannya dari awal sampai akhir untuk mendapatkan pelayanan dan produk yang dia inginkan. Nah, kita sebagai pelaku usaha apakah sudah memetakan dengan baik sehingga journey tersebut memuaskan para pelanggan kita? Saya Arti Ardiwinata bersama Nur Fatma Fitri atau Mbak Vivi, seorang praktisi di bidang customer experience akan berbincang-bincang di ROI Chit Chat. Baik, kita akan langsung ke Mbak Vivi. Perkenalkan dulu dong nih Mbak Vivi, apa kabar? Baik, Mbak Arti. Selamat pagi, Mbak Arti. Aku pakai selamat pagi boleh nggak sih? Boleh, ini kan pagi biar semangatnya pagi terus. Iya, ya. Pagi, Mbak Arti. Seneng banget oleh Mbak Arti di Regenesis Open Education pagi hari ini. Katanya kita mau ngobrolin seputar customer experience ya, Mbak Arti. Betul, iya. Sebelum melangkah ke pembicaraan atau ngobrol-ngobrol ya tentang customer experience, tadi Mbak Arti meminta saya untuk memperkenalkan diri. Oke, Mbak Arti dan Bapak Ibu serta rekan-rekan, saya Nur Fatma Fitri, tapi saya biasa dipanggil Fitri. Saat ini saya seorang customer experience practitioner, bekerja di salah satu bank swasta di Jakarta. Itu mungkin Mbak Arti. Baik, jadi ini menarik banget ya Mbak Vivi. Jadi sebelum kita ngutak-ngatik lebih jauh tentang customer experience, tentunya juga kita harus menyiapkan employee experience-nya dulu ya. Betul. Sudah berjalan dengan baik dan di dalamnya itu termasuk adalah edukasi dan mungkin juga adalah program-program untuk karyawan itu sendiri ya. Ya. Reward tadi, meskipun reward tidak harus selalu dengan materi, tetapi mungkin dengan pujian, dengan semacam penghargaan berupa kertas seperti itu ya, itu juga bisa membuat customer juga merasa tenang. Nah, Mbak Vivi, kan employee itu kan bermacam-macam. Sometimes kita sudah merasa berusaha nih melakukan segala program untuk membuat employee itu merasa Terlibat. akan tenang menjalankan menjalankan pekerjaannya. Namun masalah pribadi yang seperti itu ya, kadang-kadang karena karakter yang berbeda antara satu tim dengan tim yang lain itu tidak klop, ada masalah, bertengkar dan lain-lain. Nah, ini apa ya maksudnya? Apakah ada cara bagaimana sih awal mindset sepertinya ya. Jadi bagaimana sih kita menanamkan mindset kepada employee kita agar hal-hal semacam ini tuh jangan mempengaruhi pekerjaan kita. Oke, nah Mbak Arti, untuk employee experience ini tadi kan saya sampaikan bahwa kita harus mulai juga dari atau mereka rasakan juga dari saat proses awal perekrutan ya, saat Perekrutan. orientasi. Nah, untuk menyaring employee-employee yang tadi memiliki mindset baik gitu ya, penting pada saat perekrutan itu Iya. melakukan atau menyaring orang-orang yang satu visi dengan kita. Kenapa biaya? Mendingan kalau menurut saya ya, mending kita mengeluarkan biaya besar di awal, tapi dia punya visi yang sama dengan kita gitu ya. Kayak tadi misalnya visinya apa nih? Saya contek dulu be your aesthetic partner ya. Itu kan partner yang memiliki professional team. Nah, dari awal itu harus rekrutannya harus sudah menuju ke sana. Ketika di perjalanan, kalau nggak sesuai visi terus dia keluar atau kita mengeluarkan, itu kan biayanya jauh lebih besar karena kita sudah invest di orang tersebut. Betul. Ya, menariknya ini kalau kita lihat Zappos itu salah satu online shopping untuk sepatu. Tapi dia luar biasa, sangat-sangat diidam-idamkan oleh para pekerja gitu ya. Jadi sistem rekrutmennya di Zappos ini menarik. Mereka
di akhir masa orientasi, orang yang direkrut itu ditawari sejumlah, dia diobservasi kan selama masa orientasi tersebut. Contohnya dari awal saja, misalnya ada orang yang baru datang, dia akan suatu titik penjemputan oleh driver untuk bertemu dengan HRD-nya nih, Mbak Arti. Tapi ternyata titik penilaiannya yang utama bukan bersama HRD-nya. HRD-nya bertanya kepada driver yang menjemputnya, gimana nih attitude-nya selama di perjalanan, baik nggak ke drivernya, seperti apa. Karena Zappos itu salah satu kekuatannya adalah listening. Dia rela mengeluarkan berjam-jam ya biaya untuk mendengar customer komplain Zappos. Ya, jadi dia kekuatannya di sana. Dan Zappos ingin seluruh karyawannya memiliki visi yang sama, Mbak Arti, bahwa harus empati kepada customer, bahwa customer itu adalah yang paling utama gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian anak baru ini ditempatkan yang paling sulit atau menjadi core-nya tadi, mendengarkan bagian komplain. Gimana nih caranya nge-handle gitu ya. Nah, setelah di akhir masa orientasi, dipanggillah dia. Ditawarkan sejumlah uang. Anda cocok nggak dengan visi perusahaan kami? Visi perusahaan kami adalah berfokus kepada customer dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Kalau tidak setuju, silakan ambil uangnya, ya cukup besar uangnya. Kalau tidak, ayo kita jalan bareng dengan visi yang sama. Saya rasa ini memang satu hal yang berbeda gitu ya dilakukan Zappos, tapi dia aman tuh Mbak Arti. Jadi ada rasa kesamaan gitu ya, kesamaan. Iya benar. Satu vibrasi ya. Satu vibrasi. Nah, jadi ini memudahkan kita. Dan tadi juga bahwa pentingnya visi perusahaan Mbak Arti. Kenapa? Karena dialah yang menggerakkan arah customer experience, yang menggerakkan atau menghidupkan brand kita. Ya, visi ini yang akan diturunkan, diterjemahkan kepada arah gerak perusahaan dan arah gerak karyawan tadi, gitu Mbak Arti. Jadi kalau visinya sudah ditangkap jelas, ya itu mereka bisa mendeliver dengan baik. Dan tugas leader adalah penting juga di sini Mbak Arti, karena kadang kan kita menurun nih moodnya ya, menurun moodnya. Penting untuk mengulang-ulang visi yang menjadi arah gerak tersebut. Jadi ketika mood mereka turun, kayak tadi, aduh gimana nih, jadi udah nggak mood lagi ke layanan. Nah itu penting untuk menyuarakan kembali visi perusahaan, supaya yang tadinya sudah satu visi, menguat kembali. Gitu. Iya, oke, wow, menarik banget. Mbak Vi, itu kan saat perekrutan ya, awalnya. Nah sekarang udah terjadi gitu, udah waduh ada yang nggak bagus, ada yang bagus, ada yang ini, ada yang itu udah banyak macam-macam. Karena perekrutan di awalnya tidak seperti yang tadi Mbak Vivi bilang, itu masih bisa kita benahin nggak sih? Bisa. Kita lihat saja kalau misalnya leaders gitu kan, ini kembali berarti ke leadership ya, leadership dari pemimpinnya. Seorang pemimpin kan itu harus memetakan karyawannya nih ya, Mbak Arti. Saya berpegang kepada satu siapa ya, quotes dari siapa nih, saya lupa. Pelatih sepak bola ya, Indra Safril ya, kalau nggak salah. Jadi dia mengatakan tidak ada anggota tim yang tidak kompeten. Yang ada itu hanya leadersnya, tidak melihat dan tidak menemukan pada bidang yang bisa memunculkan kompetensinya tersebut, Mbak Arti. Jadi kalau kita bicara terkait dengan ability, dengan motivasi, kita harus memetakan nih mana tim kita yang tadi udah, kalau memang dia toxic, ability-nya turun ya, kemudian motivation-nya juga turun dan tidak bisa di push lagi, buat apa dipertahankan? Gitu. Itu penting bagi kita untuk melihatnya secara langsung ya. Betul. Memetakan kembali di mana nih yang ability-nya tinggi, yang tinggal dimotivasi dia kenceng lagi gitu ya, atau misalnya dia motivasinya tinggi tapi ternyata ability-nya kurang. Itu rata-rata para pekerja baru tuh motivasinya kerjanya masih tinggi
tapi skillnya belum ada, berarti skillnya yang kita lengkapi gitu. Itu mungkin jadi penting untuk melihat secara teratur gitu ya, bagaimana kondisi, kemampuan, dan motivasi dari tim kita. Iya, jadi nih buat para ibu bapak sekalian yang banyak ya merasa, wah gimana nih karyawan saya begini, itu banyak sekali keluhan seperti itu. Jadi sebaiknya dipetakan lagi nih kata Mbak Vivi ya. Jadi dipetakan lagi, kemudian menempatkan seseorang di tempat yang tepat sesuai dengan passion-nya, atau kalau memang kita sudah hasil dari pemetaan tersebut ternyata itu toksik juga, kenapa mesti dipertahankan gitu ya. Oke. Nah ini tuh banyak loh Mbak Vivi terjadi, Mbak Vivi, di company-company seperti klinik estetik ya, seperti itu. Jadi para owner klinik itu merasa pusing gitu dengan karyawan-karyawan, itu banyak terjadi. Jadi memang seperti itu ya. Jadi kalau hanya kurang motivasi, apakah bisa dimotivasi lebih baik lagi? Yang penting kita harus memetakan, jangan sampai yang toksik itu masih ada dan menyebarkan racun-racun itu di sekitarnya ya Mbak Vivi ya. Betul, karena gini Mbak Arti, kalau yang racun ini kita tempatkan di garda depan, berarti kan dia ada experience yang dia alami, mungkin ya pada saat bekerja, yang dia serap menjadi hal-hal yang tidak baik gitu mungkin ya, dan diterjemahkan oleh dia menjadi yang tidak baik. Jika kita tempatkan dia di garda depan, bayangkan dia akan mendeliver sesuatu yang tidak baik gitu, dan ini akan impact-nya kan word of mouth ya. Ingat bahwa word of mouth ini lebih powerful daripada baligo segede apapun gitu di jalan raya sana gitu. Saya akan lebih percaya ketika Mbak Arti bilang, Mbak Vivi, filmnya bagus loh, recommended itu, daripada saya melihat iklan ini filmnya bagus dan lain-lain. Tapi saya akan bertanya kepada orang yang sudah mengalaminya. Itu. Jadi penting tadi tuh orang-orang yang tadi kurang kompeten atau apakah dia bisa diasah lagi atau tidak gitu. Wah, terima kasih banget Mbak Vivi. Mbak Vivi, saya haturkan terima kasih banyak untuk sharing Mbak Vivi dengan Regenesis Open Education di program ROI Chit Chat. Pastinya kita akan berjumpa lagi ya, kalau kondisi sudah kondusif kita akan bikin lagi program offline-nya. Kita ngopi-ngopi bareng sambil chit-chat langsung. Baik Mbak Vivi, thank you so much. Sama-sama, saya terima kasih sudah diundang untuk sharing terkait dengan customer experience. Oke, sehat selalu ya Mbak Vivi ya. Iya, sehat selalu juga buat Mbak Arti. Oke, thank you, bye-bye. Bye. Akhir kata, saya Arti Ardibinata mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di ROI Chit Chat selanjutnya. Bye.